Banyak sekali anak-anak muda sekarang yang menganggap bahwa keberlimpahan itu adalah uang, materi yang didapatkan. Nah ini menurut saya konsep yang keliru. Sehingga orang-orang yang dari desa, dari kampung, dia berusaha untuk pergi ke kota-kota besar karena harapannya adalah uang yang lebih banyak. Nah mengapa dia tidak memberdayakan sumber dayanya yang ada? Itu keberlimpahan juga ya. Keberlimpahan juga. Ini anak-anak muda mesti harus disosialisasikan tentang di mana saya bisa mengatakan butuh dan cukup gitu. Oke. Butuh dan cukup. Butuh dan cukup. Iya. Iya. Oke. Sekarang gini deh, saya tuh selalu berpikir tentang adik-adik kita, Pak. Adik-adik kita di sekolahan, di kampus, mahasiswa segala macam itu, saya berharap mudah-mudahan mereka ya masa depannya menjadi lebih baik ya. Ilmu keberlimpahan agar orang itu hidupnya berlimpah di kemudian hari gitu. Rahasianya apa, Pak Agung? Ini yang perlu kita sosialisasikan ya kalau tentang keberlimpahan. Karena konsep keberlimpahan saat ini, apalagi anak-anak muda sekarang, itu berpikir bahwa keberlimpahan adalah uang. Sebentar, Pak Agung. Oke ya, teman-teman di TikTok, nanti silahkan dilanjutkan nonton di YouTube Ngaji Roso ya, karena baterainya mau habis. Jadi kita lanjutkan nanti, silahkan nonton di channel Ngaji Roso. Terima kasih sudah nonton ya. Monggo Pak Agung lanjut. Ya, keberlimpahan sekarang ini karena banyak kata-kata motivasi, banyak seminar-seminar motivasi, dan banyak pengaruh dari Barat sekarang yang banyak yang tidak tahu. Karena awalnya sekali lagi keberlimpahan ini kan muncul dari bukunya Napoleon Hill, Think and Grow Rich. Napoleon Hill ya? Ya, Think and Grow Rich. Nah kita banyak yang tidak tahu juga latar belakangnya Napoleon. Napoleon ini kan bukan pengajar keberlimpahan, dia wartawan. Napoleon itu wartawan yang mengumpulkan kisah-kisah sukses saat itu. Ada Ford, ada Reagan dan segala macam pada saat itu. Nah dia wartawan, dia pengumpul itu. Kemudian karena krisis Amerika pada saat itu, banyak orang miskin di Amerika pada krisis tahun-tahun 50-45, pada saat Think and Grow Rich itu pertama kali muncul, orang Amerika sangat senang sekali dengan kondisi itu. Sebenarnya sama dengan kondisi kita ya, pasca krisis gitu. Nah mereka senang karena ada sebuah teknik yang akan mengembalikan kekayaan mereka yang tadinya kaya karena krisis itu kemudian menjadi miskin. Tapi kalau kemudian kita lihat dengan bijaksana bahwa semua orang yang diwawancarai oleh Napoleon mencapai kehidupannya saat itu, pada saat dia wawancara dengan Napoleon, itu melalui proses yang panjang. Tidak 1 tahun, 2 tahun jadi gitu kan. Kalau kaya dalam arti mendapatkan uang banyak 1-2 tahun itu kan, kalau tidak mendapat warisan, ya dapat undian, gitu kan, hanya 2 itu. Nah, banyak sekali anak-anak muda sekarang yang menganggap bahwa keberlimpahan itu adalah uang, materi yang didapatkan. Nah ini menurut saya konsep yang keliru. Sehingga orang-orang yang dari desa, dari kampung, dia berusaha untuk pergi ke kota-kota besar karena harapannya adalah uang yang lebih banyak. Nah mengapa dia tidak memberdayakan sumber dayanya yang ada? Itu keberlimpahan juga ya. Keberlimpahan juga. Ada banyak hal yang bisa dilakukan di tempatnya masing-masing. Nah, ketika konsep keberlimpahan itu kita geser bahwa bukan mendapatkan uang yang banyak, tapi kita bisa hidup berlimpah sesuai dengan standarnya kita masing-masing. Yang jadi masalah kan sekarang karena anak-anak muda diiming-imingin. Iming-imingin oleh mentornya yang menjadi standarnya dia. Wah, ini menjadi miliuner dalam waktu 1 minggu gitu, atau kemudian ada sekolah miliuner dan segala macam. Ini kan iming-iming, sehingga mereka tidak mempunyai standar sendiri-sendiri. Nah, bagi saya ini sebuah pendidikan yang tidak tepat.
Iya. Karena kita tidak bisa menjadi orang lain. Oh. Sehingga standar keberlimpahan pun itu menjadi standarnya sendiri-sendiri juga. Kayak misi hidup ya? Iya, kayak misi hidup. Iya. Nah, sekarang kan orang mengejar itu karena dia berpikir saya akan menjadi seperti si A gitu. Seperti Raffi Ahmad. Iya. Iya, betul juga ya. Nah, kalau kita bisa mengajarkan kepada anak-anak muda, kepada remaja-remaja bahwa keberlimpahan itulah standarnya masing-masing, sehingga seperti apa yang diungkapkan oleh Ki Ageng Surya Mentaram, sak cukupe gitu. Kita nggak pernah berani bilang cukup gitu. Sak butuhe, kita nggak pernah berani bilang butuh. Sak penae gitu. Kita enak nggak melakukan sesuatu gitu. Kemudian sak benere, kita bener nggak untuk melakukan itu. Nah, untuk melakukan butuh dan cukup ini juga kadang kita tidak berani untuk melakukan itu. Untuk mengatakan karena sifat greedy tadi. Dan ketakutan kita bahwa kita nggak bisa makan nanti gitu. Ini anak-anak muda mesti harus disosialisasikan tentang di mana saya bisa mengatakan butuh dan cukup gitu. Oke. Butuh dan cukup. Butuh dan cukup, iya. Makanya dulu kalau banyak teman-teman saya yang bertanya, loh kok kenapa keluar dari pekerjaan? Padahal fasilitas pekerjaan saya sangat menjanjikan sekali. Artinya saya kerja sampai pensiun pun nggak kurang satu apapun gitu. Bahkan dengan saya resign, saya kehilangan semua fasilitas. Apa alasannya? Alasannya karena saya lebih untuk bisa merdeka. Istri nggak ngamuk? Istri pada awalnya ngamuk. Karena nggak ada gaji bulanan lagi. Gitu. Karena nggak ada gaji bulanan lagi. Justru dengan itu kemudian kita bisa belajar, Mas. Istri juga bisa belajar. Ternyata yang membuat kita takut itu adalah kita berharap bahwa hidup itu pasti. Itu membuat takut. Dan ternyata setelah kita jalani dan kita memahami bahwa hidup ini paradoks, ya kadang ada, kadang tidak, kadang ada, kadang tidak, itu membuat kita bisa lebih tahu bahwa kita itu pengen atau butuh atau cukup. Tapi pada saat memutuskan untuk kemudian resign dari maskapai terbaik di Indonesia, itu enggak ada dawuh leluhur atau apa, enggak ada ya? Nah itu tadi Mas Indra, itu tadi. Itu kadang kala itu saya itu berpikir gini loh, wah kalau saya bikin video gitu, bahwa saya dawuh leluhur untuk mendirikan apa gitu, itu pasti pengikutnya banyak gitu. Karena ada sosok otoritas yang dijadikan pembenaran gitu. Dijadikan pembenaran. Atau ya itu tadi dawuhnya siapa gitu. Tapi cobalah kalau kita teman-teman bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri, kita tidak mengatasnamakan sosok otoriter ini. Jadi saya berpikir ke belakang, Mas Indra. Saya membayangkan saat itu sebuah masyarakat yang sangat-sangat jahiliyah sekali. Kemudian saya ada di sana dan saya mengajak mereka, ayo sekarang berbuat baik. Mereka bertanya, kata siapa? Mereka nggak nurut sama saya kan. Kemudian saya mengatakan, ini saya dapat dawuh leluhur, gitu pasti saya diikuti. Teman-teman, saya ingin sedikit memberikan disclaimer ya. Jadi video kita dengan Pak Agung ini tidak kita persembahkan untuk teman-teman yang berpikiran sumbu pendek ya. Jadi sekali lagi itu disclaimer saya ini penting. Yang sumbu pendek nggak usah nonton tayangan ini guys. Jangan. Dan itu tadi Mas Indra, karena bukan menolak agama, jadi agama itu ya itu oke. Tidak menolak Tuhan, ya Tuhan itu oke. Jadi nggak ada yang kita tolak karena orang nggak punya konsep apa yang mau ditolak. Iya betul. Oh nggak ada konsep, ya. Ada konsepnya. Tapi kalau kemudian ditanya nih, Pak Agung sebenarnya Tuhan itu ada apa enggak? Gitu jawabannya apa? Kalau yang nanya saya anggap tidak mau berdiskusi panjang, saya akan menjawab bahwa Tuhan tidak ada. Nah, saya mengungkapkan kalimat Tuhan tidak ada agar pendengar itu berpikir kritis dan mengajak saya berdiskusi lebih lanjut. Aduh. Keren. Waduh, ini gimana ini? Karena kalau berhenti di Tuhan ada,
kembali, kita akan membawa konsekuensinya kita mengadakan Tuhan. Siap. Pak Agung, kan sering ada pertanyaan, siapakah aku? Itu jawabannya apa? Kita tidak, ya, kita tidak akan pernah bisa mendefinisikan siapa aku, kecuali kita berhubungan dengan tugas-tugas kita. Misalnya demikian. Misal saya sedang menulis buku, ketika ditanya siapa aku penulis. Saya sedang berada di rumah saya. Siapa aku? Aku bapak rumah tangga. Saya sedang berada di arisan RT gitu. Siapa aku? Aku anggota RT gitu. Jadi aku ini akan berubah-ubah sesuai peran dan fungsinya. Karena ketika kita bicara aku, tentu kita bicara tentang ego. Ego itu sedang melakukan apa? Jadi aku yang didefinisikan itu adalah ego yang sedang melakukan apa. Kemudian lagi, banyak yang bilang bahwa aku itu adalah diri sejati. Ini kan konsep. Kalau kita sudah bicara konsep lagi, ya itu adalah area yang sangat bisa diperdebatkan karena masing-masing punya konsep sendiri-sendiri. Betul. Akhirnya kan, wah, aku dapat bisikan dari diri sejati. Iya, untuk melakukan. Aku harus mendekati anakmu. Iya, itu dia. Dan seterusnya. Okay. Dan bapaknya setuju gitu. Itu legitimasi politik. Itu digeneralisir lah kasusnya, terlalu banyak ya Pak. Pak, tapi gini nih, ini saya tanya serius nih. Tapi gimana ya jawabannya supaya tidak. Silakan nanti dijawab secara filosofis saja, nggak apa-apa Pak. Jadi gini, terkait dengan hubungan seks tanpa nikah Pak. Saya kadang mikirnya ya, apa sih bedanya? Dilegitimasi sama agama dan enggak itu sebenarnya bedanya apa ya? Perasaannya yuk sama dan lain sebagainya gitu. Tapi mohon maaf teman-teman, ini saya ini adalah gini aja deh. Bagaimana pemahaman teman-teman agnostik ya terkait dengan hubungan seks tanpa nikah? Apakah menurut orang agnostik itu sebuah kesalahan atau dosa? Padahal suka sama suka, selaras, ibaratnya selaras lah ya. Kadang yang sudah nikah aja kadang nggak selaras itu. Gimana Pak? Ya, tapi ini bukan pendapat orang agnostik ya. Karena saya bukan agnostik. Karena saya tidak menolak agama, jadi saya tidak agnostik kan. Siap. Oke. Jadi teman-teman, hubungan seks nikah dan tidak memang tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Kenapa kok ada peraturan bahwa seks itu harus setelah nikah? Karena sifat greedy manusia. Sifat egoisnya manusia. Itu yang perlu dibatasi supaya apa? Supaya nggak chaos. Itu aja, nggak chaos aja. Kalau nggak dibatasi bahaya. Kalau nggak dibatasi kan chaos. Anak-anak SMP pada punya anak. Dan nggak punya orang tua gitu kan. Mereka bisa. Iki anak sopo. Nggak jelas. Belum lagi penyakit. Belum lagi penyakitnya. Ini kan menyebabkan chaos. Nah, karena kita membangun sebuah peradaban yang nggak chaos, maka kemudian bagi orang-orang yang belum bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, dia harus dibatasi. Oke. Kalau cuman katanya, misal kamu nggak boleh loh berhubungan seks sebelum nikah, kata siapa? Kata Agung WB, nggak nurut. Tapi kata siapa? Kata Tuhan, takut ya. Iya. Kalau orang sudah bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, dia sudah mengerti peran dan fungsinya untuk tidak merugikan orang lain, untuk tidak menyebabkan chaos, keributan, kekacauan, dia akan bisa menempatkan. Walaupun kemudian dia berhubungan seks sebelum nikah, tapi nggak menimbulkan kekacauan.